Bab 661. Apa yang bisa dilakukan saat seluruh penduduk kota dibantai? Hari ini, seluruh rakyat Provinsi Jawali akan dibunuh. Hari kedua, para tentara kota pusat pemerintahan Roino akan dilenyapkan. Hari ketiga, kota ini akan bebas dari pemberontakan. Seluruh jenderal yang menyergap kerajaan Nuala juga telah gugur. Tidak banyak pihak yang bisa mengendalikan prajurit. Kerajaan Agrel sudah melakukan banyak hal, tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kejadian ini benar-benar membingungkan. Tentara kota pusat pemerintahan Roino memang memberontak. Aku khawatir mereka adalah bidak kerajaan Agrel. Tapi, aku nggak mengerti alasan pemberontakan ini. Kita nggak bisa menyerang ataupun bertahan. Sungguh membingungkan. Farel juga berpikir demikian. Tidak sulit untuk memahami hal ini, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa berpikir dengan tenang saat wilayahnya sedang diserang oleh pasukan militer. Selain itu, mereka terus membantai kota dan menolak untuk menyerah. Taktik seperti apa ini? Tambah Farel. Wira juga sedang memikirkan apa yang diucapkan oleh Farel. Dia menghela napas, lalu menimpali, sepertinya tindakan kerajaan Agrel benar-benar nggak bisa ditebak. Apa kamu punya cara untuk melindungi wilayah ini? Tanya Farel dengan khawatir. Kelompok kekuatan keluarga baru sangat hebat. Kalaupun tentara kota pusat pemerintahan Roino melakukan pembantaian, Farel masih bisa melarikan diri. Namun, Farel tidak tega meninggalkan Wira mati di sini. Ketika Wira menarik napas dan hendak berbicara, Danu datang sembari berkata, "Kak Wira, ada yang ingin bertemu denganmu." Danu menatap Farel sekilas tanpa menyebut nama orang tersebut. Farel tentu paham ini adalah masalah pribadi sehingga dia berkata, "Karena kamu ada tamu, aku nggak akan mengganggu lagi. Kalau butuh bantuan, silakan mencariku." Wira tersenyum sambil mengangguk dan berucap, "Antarkan Farel keluar lewat pintu belakang." Setelah Farel pergi, Wira bertanya, "Siapa yang mencariku?" Danu mengedip-ngedipkan matanya, lalu berbisik, "Dewina." Wira terbelalak begitu mendengar nama ini. Dia memekik, "Apa, Dewina?" Wira awalnya mengira orang yang mencarinya adalah keluarga Pratam, keluarga Marino, ataupun keluarga Linardi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Dewina akan mencarinya. "Untuk apa dia datang mencariku?" tanya Wira dengan bingung. Danu berdeham, lalu menjawab, "Mungkin, dia merasa Kak Wira bisa melindunginya." Raut wajah Wira sontak muram dan menatap Danu dengan tajam. Dia berjalan ke ruang tamu. Ketika melihat Dewina, Wira berkata sambil tersenyum, "Ternyata Nona Dewina yang datang. Aku sungguh agak terkejut. Kenapa Nona Dewina keluar di situasi rusuh seperti ini? Apa Nona nggak takut bertemu orang jahat?" Dewina seketika terkekeh-kekeh, lalu menjawab, "Tuan Wira bercanda saja. Wanita kecil sepertiku hanya orang rendahan. Orang jahat sekalipun nggak akan tertarik padaku." Wira menimpali sambil tersenyum, ada banyak orang yang kagum pada Nona Dewina. Saat ini, situasi di luar sangat kacau. Pasukan militer sedang memasuki perbatasan. Di situasi seperti ini, hidup dan mati bergantung pada kita sendiri. Beberapa orang nggak berperi kemanusiaan, jadi Nona sebaiknya berhati-hati. Setelah menyelesaikan ucapannya, Wira duduk sembari menatap Dewina dengan bingung, lalu kembali bertanya, "Nona Dewina, ada urusan apa mencariku?" Dewina tersenyum tipis. Dia menatap Wira sambil menimpali, "Menurutmu, untuk apa aku datang kemari?" Wira menggeleng seraya menjawab, "Aku masih bisa menebak kalau orang lain yang mencariku. Tapi, kalau Nona yang datang mencariku, jujur saja aku benar-benar nggak tahu apa tujuan Nona." Kali ini, Wira bersungguh-sungguh. Dia sama sekali tidak tahu alasan Dewina mencarinya. "Terakhir kali kita bertemu, aku pernah bilang pada Tuan kalau aku punya cara untuk melindungi diri saat kerusuhan. Sekarang saatnya sudah tiba, apa Tuan mau tahu bagaimana caranya?" ujar Dewina sambil tersenyum. Begitu mendengar ucapan ini, Wira menyipitkan matanya dan raut wajahnya berubah. Dia menatap Dewina dengan ekspresi terkejut sembari bertanya, "Kamu, orang kerajaan Agrel?" Bab 662. Setelah Wira melontarkan pertanyaannya, Dewina sontak tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Wira begitu cerdas. Wira langsung mengetahui bahwa Dewina adalah orang kerajaan Agrel hanya dari satu kalimat yang Dewina ucapkan. Dewina tampak terkejut, sementara Wira tampak muram. Namun, saat ini Wira masih belum paham tujuan Dewina kemari. Jangan-jangan, Dewina berniat untuk menarik Wira ke pihaknya. Wira bahkan berpikir apa semua situasi ini terjadi demi dirinya. Meskipun alasan Dewina sangat masuk akal, Wira tetap tidak menyangka bahwa semua ini benar-benar demi dirinya. "Tuan Wira memang yang terbaik. Kalau begitu, aku nggak akan berbasa-basi lagi. Aku memang orang kerajaan Agrel. Kali ini, aku datang mewakili kerajaan Agrel untuk merekrut Tuan Wira," sahut Dewina sambil tersenyum. Wira menatapnya dengan dingin sembari bertanya, Apa semua ini demi diriku?" Setelah Wira selesai berbicara, Dewina juga sama terkejutnya. Namun, Dewina mengangguk dan menjawab, "Benar, semua ini kami lakukan demi Tuan.
Wira tersenyum sinis, lalu berujar, kerajaan Agrel benar-benar mengorbankan banyak hal untuk merekrutku. Tapi, aku paling membenci orang yang suka menindas orang lain. Perbuatan kerajaan Agrel yang seperti ini sudah hampir melewati batas kesabaranku. Wira sangat membenci orang yang mengancam dirinya. Namun, sekarang kerajaan Agrel memaksanya bertemu jalan buntu. Bagaimana mungkin Wira berlindung pada orang seperti itu? Terlebih lagi, Wira bukan orang yang akan berlindung pada siapapun. Mendengar ini, Dewina segera menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Tuan Wira, kamu salah paham. Kami melakukan ini sama sekali bukan untuk memaksa Tuan, melainkan agar Tuan menyadari sebuah kebenaran tentang kerajaan Nuala. Wira menyipitkan matanya menatap Dewina sembari bertanya, kebenaran apa? Dewina tersenyum sambil berkata, Tuan Wira sudah melakukan banyak hal untuk kerajaan Nuala, tapi Tuan malah dicurigai dan dihina. Pemimpin kerajaan Agrel nggak seperti pemimpin kerajaan Nuala yang sekarang yang percaya pada fitnah dan nggak mengakui orang berbakat. Pemimpin kami sudah bilang kalau ada orang yang mempersulit Tuan, dia akan mengerahkan seluruh pasukan untuk memperjuangkan Tuan. Jadi, semua ini demi membuat Tuan menyadari sebuah kebenaran sekaligus untuk merekrut Tuan. Dia nggak meminta Tuan untuk segera menjawabnya karena sekarang masih belum waktunya, lanjut Dewina. Setelah Dewina selesai menjelaskan, Wira tampak terkejut dan merasa sedikit terharu. Wira tidak menyangka kekalahannya melawan Raja Tanui akan membuat pemimpin kerajaan Agrel begitu menghargai dirinya. Jika dipikir-pikir, bukankah kerajaan Agrel seharusnya memiliki dendam dengan Wira? Kenapa mereka tiba-tiba menawarkan perdamaian dengannya? Tidak bisa dipungkiri bahwa pemimpin kerajaan Agrel lebih cerdas dibandingkan pemimpin kerajaan Nuala. Namun, Wira tentu tidak akan menyetujui hal seperti ini. Alasannya sangat sederhana. Meskipun bukan berasal dari era ini, Wira termasuk orang kerajaan Nuala. Semua kerabat dan teman-temannya berada di negeri ini. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa melepaskan hubungan ini. Oleh sebab itu, Wira tetap tidak setuju dan menyahut, katakan pada pemimpin kalian bahwa aku nggak tertarik dengan kerajaan Agrel. Mendengar ini, Dewina tidak panik, melainkan tersenyum. Dia tahu bahwa pemimpin kerajaan Agrel memang bertekad untuk membuat Wira berada di pihaknya. Akan tetapi, pemimpin kerajaan Agrel masih memiliki rencana cadangan sehingga tidak khawatir atas penolakan Wira sekarang. Karena Tuan Wira berkata begitu, aku nggak akan banyak bicara lagi. Tapi, penyerangan kota akan dimulai besok. Kalau ada Tuan Wira, mungkin kota ini bisa bertahan selama beberapa hari, ucap Dewina. Ucapan Dewina membuat Wira tertegun. Sementara itu, Danu datang membisikkan sesuatu ke telinga Wira dan membuat raut wajahnya berubah. Karena Tuan Wira ada urusan penting, aku pamit dulu, pungkas Dewina. Bab 663. Setelah pamit, Dewina langsung pergi. Wira menatap kepergian Dewina dengan perasaan terkejut. Kerajaan Nuala benar-benar akan hancur dan dalam bahaya. Menurut Wira, pemimpin kerajaan Agrel jauh lebih hebat dibandingkan pemimpin kerajaan Nuala. Jika Wira tidak ada di era ini, kerajaan Agrel mungkin tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan kerajaan Nuala. Ketika waktunya tiba, kerajaan Agrel akan mengirim pasukan untuk melenyapkan kerajaan Nuala. Terlebih lagi, masih ada pihak lain yang sedang mengamati keadaan dan bersiap untuk menyerang. Wira menghela napas dengan tidak berdaya, lalu berkata, beritahu keluarga Marino untuk menemuiku di ruang kerja. Setelah berbicara, Wira berbalik menuju ruang kerja. Dia tahu bahwa kedatangan Lukman sekarang pasti untuk meminta bantuannya. Sebenarnya, Wira sangat muak dengan Lukman. Lukman adalah orang yang terlihat baik di depan, tetapi mempermainkan orang lain di belakang. Jika bukan karena Lukman, Wira tidak akan diawasi oleh toko uang tiaga dan tidak akan pernah melakukan perampokan. Namun, semua ini sudah berlalu. Kini, Wira tidak akan membiarkan tentara kota pusat pemerintahan Roino menyerang wilayahnya. Wira baru saja duduk di dalam ruang kerja. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari luar. Lukman dan Hatta buru-buru masuk. Tuan Wahyudi, sapa Lukman dan Hatta sembari menangkupkan kedua tangan. Wira berkata sambil mencibir, Tuan Hatta, kamu adalah gubernur, sementara aku hanya pejabat rendah. Aku merasa tersanjung dikunjungi oleh kalian. Lukman tentu saja paham dengan cibiran Wira. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu membungkuk untuk memberi hormat dan berkata, Tuan Wahyudi, aku sering menyinggungmu sebelumnya. Akulah yang meminta beberapa keluarga kaya untuk menyingkirkanmu. Ini semua memang perbuatanku, tapi aku melakukan ini karena ada alasannya. Kamu pasti tahu kalau aku ada di faksi penasihat kanan. Begitu kamu datang ke Provinsi Jawal, mereka nggak akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Aku benar-benar nggak ada cara lain untuk melindungi diriku sendiri dan keluargaku. Bahkan, aku sama sekali nggak berharap kamu ada di Provinsi Jawali. Lukman menarik napas dalam-dalam dan merendahkan dirinya karena hanya Wira yang bisa menolong mereka sekarang. Sementara itu, Wira paham dengan ucapan Lukman. Dia mendengus dingin dan langsung berterus terang.
Apa kalian kemari untuk memintaku melawan musuh? Begitu mendengar ini, Lukman segera mengangguk sambil berkata, benar, kami mohon agar Tuan Wahyudi bisa membantu kami. Setelah memikirkan untuk beberapa saat, Wira mengangguk sembari menimpali, aku bisa membantu kalian, tapi ada syaratnya. Wira tentu saja tidak akan membantu secara cuma-cuma. Lukman adalah orang yang munafik dan ahli menusuk orang dari belakang. Wira khawatir begitu masalah selesai, Lukman akan seperti kacang yang lupa kulitnya. Tuan Wahyudi, katakan saja apa syaratnya. Sahut Lukman dengan tergesa-gesa. Aku tahu kamu ada di faksi penasihat kanan. Permintaanku sangat sederhana. Aku nggak peduli dengan hal yang lain, aku hanya ingin kamu memberitahuku lebih awal apapun yang denganku baik dari penasihat kiri maupun penasihat kanan. Kalau kamu sanggup melakukannya, aku akan membantumu. Kalau enggak, terserah padamu. Ujar Wira. Wira ingin Lukman menjadi mata-matanya di sisi penasihat kanan. Setidaknya, Wira bisa tahu apa yang mereka akan lakukan terhadapnya sehingga Wira dapat menghadapinya dengan mudah. Penasihat kanan adalah orang yang sangat licik. Wira tentu saja tidak ingin bernasib sama dengan Panglima Dirga. Bab 664. Usai menyampaikan persyaratannya, Wira tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya duduk di sana sambil menyesap tehnya. Wira yakin Lukman sedang merasa bimbang. Bagaimanapun, jika Lukman menyanggupinya, lalu kesepakatan ini terekspos suatu hari nanti, dia bisa mati dengan mengenaskan. Saat ini, Lukman memang ragu-ragu. Dia tahu sekarang adalah masa yang sangat kritis. Jika dia tidak menyetujui syarat Wira, situasi akan menjadi sangat buruk. Akhirnya, Lukman menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, tapi nggak boleh ada perjanjian tertulis. Lukman menarik napas dalam-dalam usai berkata begitu. Ini adalah persyaratan dari dirinya. Pemikiran Lukman tentu saja diketahui Wira, jadi dia tersenyum dan berkata datar, kalau nggak ada niat untuk menepatinya, perjanjian tertulis pun nggak ada gunanya. Lukman, aku nggak takut kamu akan menelan kata-katamu kembali. Mendengar ini, Lukman bertanya dengan kaget, kamu nggak takut aku ingkar janji? Ya, aku nggak pernah meragukan orang-orang yang bekerja sama denganku. Lagian, aku punya cara untuk melawanmu kalau kamu mencurangiku, ujar Wira sambil tersenyum tipis. Lukman makin bingung mendengarnya. Wira mengatakan dia punya cara untuk melawannya. Dari mana datangnya keberanian dan kepercayaan diri itu? Namun, Lukman tidak sempat memikirkannya terlalu jauh sekarang. Sebaliknya, dia berkata, saat ini, pasukan kota pusat pemerintahan Roino sudah memberontak, apa kamu punya strategi untuk menghadapinya? Wira mengangguk. Tadi, dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi sekarang dia sudah punya solusinya. Dia telah mendapatkan jawabannya dari Dewina. Pemimpin kerajaan Agrel ingin mengirimnya ke jalan buntu. Dengan begitu, Wira akan mengabdi padanya dengan sukarela. Harus diakui, metode ini memang brilian. Jika Wira berada di posisinya, dia juga akan melakukan hal yang sama. Mengorbankan beberapa prajurit demi mendapatkan seorang jenius bukanlah hal yang merugikan. Hanya saja, Wira berasal dari dunia di mana semua orang setara, jadi dia tidak pernah gentar pada kekuasaan keluarga kerajaan. Tentu saja, dia juga tidak mengapresiasi metode ini. Sebaliknya, dia merasa sangat tidak puas. Ini adalah perbedaan budaya dari kedua dunia yang ditinggali Wira. Di dunia ini, jika ada seseorang di posisi tinggi yang bersedia mengerahkan berbagai cara untuk merekrutmu, kamu mungkin akan merasa tersanjung. Sementara itu, Wira lebih menyukai budaya di dunia asalnya. Orang-orang bisa berteman dan bergaul satu sama lain dengan posisi setara. Tidak ada yang namanya majikan dan pelayan, melainkan hubungan karib di mana orang-orang saling membantu. Kini, Wira yang telah memahami metode orang itu pun berkata, berapa banyak prajurit yang ada di kota? 5.000 orang, jawab Lukman. 5.000 lawan 30.000. Pada dasarnya, mereka tidak punya cara untuk menang. Biarpun jumlah pasukan garnisun gak banyak, tembok kota tetap harus dipertahankan. Selain itu, apa istana sudah tahu situasi di sini? Tanya Wira lagi. Lukman berujar, masalah ini sudah kusampaikan lewat surat, tapi aku nggak tahu apa istana sudah menerimanya. Bagaimanapun, Provinsi Jawali sudah dikendalikan. Bisa saja surat itu dimusnahkan oleh pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Tapi, aku mengirim banyak surat sekaligus. Totalnya ada 50 pucuk surat, kalau salah satunya saja terkirim. Wira mengangguk. Jika salah satu surat itu terkirim, istana pasti akan tahu. Namun, baik istana tahu atau tidak tahu, itu tidak membawa banyak pengaruh. Kerajaan Agrel masih memiliki rencana cadangan. Penyerangan kota akan dilaksanakan besok, jadi kita harus membuat persiapan hari ini. Gali parit sedalam 50 meter di luar gerbang kota. Siapkan juga minyak tanah dan kayu bakar kering, lalu isi ke dalam parit untuk digunakan besok, pesan Wira. Bab 665. Mendengar ini, Lukman terdiam kebingungan. Wira meliriknya, lalu berujar dengan alis berkerut, kenapa?
Kamu nggak mengerti maksudku. Aku mengerti. Aku akan menyuruh orang-orang untuk segera melakukannya, jawab Lukman buru-buru. Wira melanjutkan, panggil jenderal, kolonel, dan kapten pasukan garnisun ke sini. Ada yang ingin kusampaikan pada mereka. Lukman mengiyakan, lalu melirik ke arah Hatta. Hatta langsung memahami makna lirikan ayahnya, dan segera memanggil orang-orang itu. Di saat para prajurit kehilangan semangat juang seperti sekarang, Wira ingin memberi mereka harapan. Hanya dengan menggenggam secercah harapan, orang-orang ini bisa terus bertahan. Tak lama, para petinggi militer ini tiba di rumah Wira. Mereka semua tampak murung dan putus asa, seolah-olah sedang menunggu ajal menjemput. Pak Lukman, kita harus bagaimana? Kota kita akan dibantai besok. Apa kita semua akan mati? Kenapa nasib kita begitu menyedihkan? Begitu masuk dan melihat Lukman, mereka langsung meratap dengan hati ngeri. Lukman menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, semuanya, tenanglah. Aku sudah mengundang penasihat militer, Tuan Wira ini orangnya. Namun, orang-orang itu sama sekali tidak memedulikan Wira. Salah satunya bahkan berkata, siapapun yang kita undang nggak ada gunanya. Cuma ada 5.000 orang prajurit di sini, sementara lawan ada 30.000 orang. Lawan cuma perlu mengerahkan 3 kali lipat jumlah prajurit kita untuk menyerang masuk kota. 15.000 orang menghancurkan tembok kota, lalu 15.000 sisanya membantai seluruh kota. Mereka sama sekali tidak melihat peluang untuk menang. Wira lantas berdiri, lalu berkata sambil tersenyum tipis, apa mental prajurit Provinsi Jawali memang selemah ini? Begitu kata-kata ini terlontar, orang-orang itu sontak memandang Wira. Apa hubungannya ini dengan mental? Kita semua bakal mati. Apa gunanya punya mental kuat? Iya, kamu yang cuma seorang sekretaris utama bisa berbuat apa? Berani betul kamu berlagak menjadi penasihat militer. Memangnya kamu tahu cara memimpin pasukan? Mereka semua sangat meremehkan Wira. Ini wajar saja, sebab hanya sedikit orang yang percaya bahwa Wira lah yang berjasa atas kemenangan Yuda melawan Raja Tanui. Wira berujar, sebagai orang kerajaan Nuala, begitukah sikap kalian saat menghadapi pemberontak? Biar ku perjelas, kalian mungkin memang akan mati, tapi anggota keluarga kalian belum tentu mati. Kalau musuh menang, mereka akan membunuh semua pria dan menjadikan semua wanita sebagai mainan. Istri, anak gadis, dan selir kalian akan menjadi budak mereka. Sebagai seorang prajurit, kalian seharusnya punya mental kuat untuk menghadapi situasi tersulit. Apa pengecut pantas menggenggam pedang dan disebut prajurit? Pria sejati harus punya semangat juang untuk melindungi negaranya. Kalau kalian lemah, begini, biarpun Provinsi Jawali nggak dihancurkan sekarang, masa depannya juga akan suram. Hardik Wira sambil memandang para petinggi militer itu. Kata-kata Wira ini membuat raut wajah semuanya berubah sangat masam. Salah satu dari orang-orang itu hendak mengatakan sesuatu. Namun, Wira langsung menyela, mulai sekarang, aku akan menjadi penasihat militer dan membantu kalian mengatasi situasi sulit ini bersama. Kalian boleh meragukanku, tapi kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Lagian, kalian pasti sudah mendengar kalau aku pernah membantu Yuda mengalahkan Raja Tanui. Tentu saja, aku nggak bisa memaksa kalau kalian memang nggak percaya. Besok, musuh akan menyerang kota, bukan? Aku akan membuat pasukan kota pusat pemerintahan Roino nggak berani mendekati kota. Kalau aku berhasil, kalian harus mengumpulkan semangat kalian dan berjuang bersamaku. Kalau aku gagal, kalian tinggal menunggu mati. Tambah Wira. Mendengar ini, orang-orang itu saling memandang. Mereka tentu saja tidak mempercayai ucapan Wira. Baiklah, coba jelaskan apa yang harus kami lakukan sekarang. Meskipun mereka tidak mempercayai Wira, mereka ingin bertaruh. Jika Wira benar-benar mampu bertahan melawan pasukan berjumlah 30.000 orang, mereka akan percaya pada kemampuan Wira. Bagaimanapun, mereka belum ingin mati. Bab 666. Wira mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, oke, sekarang aku ingin meminta kalian menenangkan rakyat. Buat supaya mereka nggak panik, beritahu mereka kalau kita bisa bertahan besok, kita juga bisa bertahan lagi hari berikutnya. Aku nggak peduli kalian mau menggunakan metode apa, yang penting hati para rakyat harus ditenangkan hari ini. Apa kalian bisa melakukannya? Para petinggi militer itu mengangguk. Saat ini, kota dalam keadaan kacau, tidak ada yang bisa pergi kemanapun. Dalam keputusasaan, beberapa orang mungkin akan meratap panik dan berbuat ekstrim. Menenangkan masyarakat bukanlah tugas yang mudah. Malam ini, tidurlah yang nyenyak dan makan makanan yang lezat. Kita nggak akan melihat satu prajurit musuh pun di kota esok hari. Ujar Wira lagi. Usai berkata begitu, dia mengibaskan tangannya dan meminta mereka pergi. Orang-orang ini sama sekali tidak percaya bahwa Wira akan berhasil. Namun, mereka tetap pergi dan melakukan tugas yang diperintahkan Wira, yakni menggali parit dan menenangkan rakyat. Saat ini, Lukman tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penasaran, apa rencanamu?
Komandan pasukan kota pusat pemerintahan Roino bernama Rendra, kan? Kudengar, dia berbakat sebagai pemimpin, ujar Wira sambil tersenyum. Lukman mengangguk dan berkata, ya, pria ini nggak suka menonjolkan diri, tapi dia sangat cakap. Kalau nggak, dia nggak mungkin mampu memimpin pasukan sebanyak 30.000 orang. Kekuatan militer kerajaan Nuala saat ini sangat lemah. Pasukan berjumlah 30.000 sudah termasuk bahaya yang tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, ini bukanlah medan perang atau di perbatasan. Pasukan sejumlah 30.000 orang sudah cukup untuk menaklukkan kota. Selain itu, Wira bisa melihat bahwa Rendra menggunakan desa Angindra sebagai umpan untuk menginvasi provinsi Jawali. Strateginya ini cukup hebat. Rendra benar-benar orang yang arogan. Aku tahu, kata Wira sambil mengeluarkan pena dan kertas. Usai menulis sepucuk surat, dia berujar, kirimkan surat ini ke Rendra. Dia nggak akan mengerahkan pasukannya besok. Lukman tidak langsung percaya. Kemudian, dia ternganga begitu membuka surat itu dan membaca isinya. Ini si cari mati namanya. Seru Lukman dengan geram. Apa Wira sudah gila? Lakukan saja sesuai yang kukatakan. Kalau nggak percaya, jangan suruh aku jadi penasihat militermu, balas Wira sambil mendengus dingin. Kemudian, dia menguap dan berkata pada Danu, Danu, antar para tamu ini pergi, aku mau tidur sebentar. Usai berkata begitu, Wira langsung masuk ke kamarnya. Lukman tidak tahu apa yang direncanakan Wira, tetapi dia tetap mematuhi perintah Wira dan meminta seseorang mengirimkan surat itu. Saat ini, Rendra yang berada di tenda pasukan kota pusat pemerintahan Roino telah menerima surat itu. Dia membacanya dengan alis berkerut. Solomon yang duduk di sampingnya juga ikut membaca dengan penasaran. Surat itu berisi demikian, salam, aku Wira, penasihat militer Provinsi Jawali. Aku sudah mendengar kalau Komandan Rendra memimpin pasukan untuk memberontak dan menyerah pada kerajaan Agrel. Saat ini, aku pun terdorong untuk menulis surat padamu. Kerajaan Agrel memerintahkan kamu untuk menyerang Provinsi Jawali demi merekrutku. Kerajaan Agrel mengetahui dan sangat menghargai talentaku sehingga nggak ragu-ragu mengekspos spionnya, yakni dirimu. Dari caramu menggunakan desa Angindra sebagai umpan untuk menginvasi Provinsi Jawali, aku tahu kamu cukup cakap. Tapi, bakatmu nggak ada apa-apanya di hadapanku. Kalau enggak, kerajaan Agrel nggak mungkin mengekspos dirimu demi membuatku tunduk pada kerajaan Agrel. Aku tahu kamu nggak puas, jadi aku ingin menantangmu. Aku hanya perlu 1 hari untuk mempersiapkan Provinsi Jawali, lalu aku bisa bersaing denganmu. Beranikah kamu menerima tantanganku ini? Berikan aku waktu 1 hari. Kalau kalian berhasil menyerang kota setelah itu berarti aku kalah darimu. Aku bersedia mematuhi perintahmu dan menyerahkan hidupku padamu. Kamu bebas memperlakukanku sesuai keinginanmu. Saat itu, bakatmu juga akan diakui oleh kerajaan Agrel. Tapi, kalau kamu nggak bersedia menerima tantanganku, aku juga nggak menyesal. Sebaliknya, aku malah senang karena itu artinya kamu takut padaku. Aku akan membawa kepuasan itu meski harus mati. Benar atau enggak, semua tergantung pada keputusanmu. Bab 667. Usai membaca surat itu, Solomon sontak mendengus dingin dan berkata, nyali pria bernama Wira ini benar-benar besar. Berani betul dia memprovokasi kita saat pasukan kita sudah menekan mereka. Ayah, hiraukan saja dia. Besok, kita tetap harus menyerang kota dan menangkapnya. Ujar Solomon lagi dengan ekspresi sinis. Dia sama sekali tidak ingin memedulikan provokasi Wira. Mendengar ini, Rendra pun berkata, Solomon, biar kutanya padamu. Kalau kamu diberi waktu 1 hari, bisakah kamu menyelesaikan krisis di Provinsi Jawali? Solomon sontak menggeleng dan menjawab, mustahil. Mana mungkin waktu 1 hari cukup? Ayah, jangan dengarkan omong kosong Wira. Dia pasti cuma mengulur waktu untuk menunggu bala bantuan. Biarpun diberi waktu 3 hari, itu tetap akan sia-sia. Dibutuhkan 5 hari bagi pasukan terdekat untuk tiba ke sini. Solomon pun tahu bahwa para prajurit kerajaan Nuala sedang berjuang melawan pasukan kerajaan Agrel yang menyerang perbatasan. Tidak ada lagi pasukan militer yang tersisa untuk membantu Wira. Ditambah lagi, kerajaan Nuala juga mengetahui satu kebenaran. Selama invasi pasukan kerajaan Agrel dapat ditangani, pasukan kota pusat pemerintahan Roino yang berada di kerajaan Nuala dapat dibasmi dengan mudah. Paling-paling, hanya sebuah kota yang dikorbankan. Jadi, Solomon ragu bala bantuan akan datang ke sini. Kamu dan aku sama-sama tahu kalau itu mustahil. Tapi, Wira mengatakan kalau dia bisa melakukannya. Aku ingin melihat apa dia benar-benar sanggup, ujar Rendra. Solomon tertegun sejenak sebelum berkata, Ayah, untuk apa ayah meladeni Wira? Lebih baik kalau kita langsung menangkapnya dan membawanya kembali ke kerajaan Agrel. Biarpun orang itu bilang kalau kita bisa menghabiskan berapa lama pun waktu yang kita butuhkan, kita juga harus mempertimbangkan keselamatan kita. Kalau pasukan kerajaan Agrel di perbatasan dikalahkan, kita bakal celaka. Rendra tetap menggeleng dan berkata, mana mungkin itu bisa terjadi dalam 1 hari.
Biarpun diberi waktu beberapa hari, itu tetap mustahil. Selain itu, kalau kita benar-benar gagal menyerang Provinsi Jawali, kita bisa kabur dengan memanfaatkan kekacauan di perbatasan. Tapi, kalau Wira benar-benar berhasil bertahan dari serangan 30.000 prajurit kita, orang ini harus menjadi milik kerajaan Agrel. Aku juga ingin melihat kemampuannya. Tambah Rendra dengan mata berbinar. Di saat yang sama, Rendra yang angkuh pun ingin tahu bagaimana Wira ingin melawannya. Solomon mengernyit dan memikirkannya sejenak. Ucapan ayahnya memang benar, mereka bisa melarikan diri kapanpun mereka mau. Hanya saja, dia tidak ingin ayahnya menyanggupi tantangan Wira. Jika Wira benar-benar memenangkan tantangan, dia dan ayahnya akan sangat malu. Ayah, bukannya kita bakal malu kalau Wira benar-benar berhasil, ujar Solomon. Rendra tersenyum dan menyahut, di dunia yang kacau ini, gengsi adalah hal yang paling gak berharga. Nak, kamu harus ingat baik-baik. Kalau Wira benar-benar berhasil, dia akan menjadi rekan kita selamanya. Ucapan Rendra ini membuat Solomon tertegun bingung. Perintahkan para prajurit untuk beristirahat dan menghimpun tenaga besok. Lusa, kita akan kembali menyerang, ujar Rendra lagi. Solomon hanya bisa menghela napas mendengarnya. Namun, dia tidak berkata lebih banyak lagi. Dia hanya mengangguk dan segera melaksanakan perintah sang ayah. Esok hari tiba dengan cepat. Semua orang di Provinsi Jawali merasa sangat gelisah. Akan tetapi, tidak ada satu prajurit kota pusat pemerintahan Roino pun yang terlihat hingga tengah hari. Semua orang merasa kebingungan. Saat ini, Lukman yang berada di ruang kerja Wira juga sangat terkejut dan merasa sulit percaya. Bab 668. Lukman tahu bahwa penyerangan kota seharusnya dilakukan pada siang hari, bukan pada malam hari. Tepatnya, pada pagi hari. Itu adalah waktu terbaik untuk bertindak. Berhubung pasukan kota pusat pemerintahan Roino belum terlihat sampai saat ini, itu artinya mereka tidak akan datang. Setidaknya, mereka tidak akan datang hari ini. Gimana bisa? Kenapa mereka nggak datang? Tanya Lukman dengan heran. Bukannya kamu sudah membaca surat kemarin? Kenapa kamu masih bertanya? Ujar Wira sambil tersenyum. Aku memang membacanya, tapi mungkinkah ini karena pria angkuh itu mau bersaing denganmu? Tanya Lukman lagi. Hanya alasan itu yang olehnya. Selain itu, dia sama sekali tidak punya ide lain. Wira terkekeh-kekeh, lalu menatap Lukman dan berkata dengan tenang, kamu benar-benar ingin tahu kebenarannya. Lukman menatap Wira yang tersenyum tipis padanya. Dia tertegun sejenak, lalu langsung menjawab, tentu saja. Kalau begitu, duduklah. Aku akan menjelaskannya padamu, kata Wira. Lukman menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di hadapan Wira dan bersiap mendengarkan dengan cermat. Wira berujar, setelah mendengar apa yang akan kukatakan padamu ini, kamu bebas menyebarkannya atau menyimpannya sendiri. Aku nggak peduli. Aku memberitahumu karena mungkin aku nggak bisa menyembunyikannya lagi. Lukman tertegun sejenak, tidak mengerti maksud ucapan Wira. Tuan Wira, tolong beritahu aku, pinta Lukman dengan penasaran. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan, poin pertama yang ingin kubicarakan adalah kondisi kerajaan Nuala. Kamu mungkin akan berpikir kalau aku menghina istana dengan berkata begini, tapi aku tetap akan memberitahumu kalau kerajaan Nuala kini kacau balau. Baik kelihatan maupun enggak, mata-mata kerajaan lain tersebar di mana-mana. Kalau terus seperti ini, kerajaan Nuala akan hancur. Bisakah kamu percaya itu? Mendengar ini, jantung Lukman sontak berdegup liar. Dia adalah orang yang jeli dan berpandangan jauh ke depan. Jadi, tentu saja dia tahu kondisi kerajaan Nuala saat ini. Namun, Lukman tidak mengatakan apa-apa. Wira tersenyum dan melanjutkan, dalam kondisi seperti ini, konflik internal di kerajaan Nuala juga nggak kalah parahnya. Para pejabat setia mati sia-sia, sementara pengkhianat merajalela. Ini saja sudah menjadi risiko yang bisa menghancurkan kerajaan. Aku nggak bilang pun, kamu tahu dengan jelas. Poin kedua berkaitan denganku. Karena penasihat kanan memintamu menggangguku, itu artinya dia tahu aku orang seperti apa. Aku nggak membual, aku juga bukan jenius langka, wawasanku cuma sedikit lebih luas dari kalian. Seperti yang kamu lihat, aku nggak peduli dengan sikap istana terhadapku. Itu karena aku bukan orang yang memuja kekuasaan. Aku cuma ingin hidup tenang sebagai orang kaya. Tapi, hanya karena dia nggak sadar, bukan berarti orang lain nggak bisa melihatnya. Saat Wira berkata sampai sini, Lukman masih tidak mengerti maksudnya. Dia berpikir Wira tengah membicarakan orang-orang di kerajaan Nuala. Raja tidak mengetahui kemampuan Wira, tetapi orang lain bisa melihatnya dengan jelas. Aku nggak sedang membicarakan orang-orang kerajaan Nuala, tapi orang-orang dari luar. Apa kamu tahu alasan kerajaan Agrel menyerang kita kali ini? Tanya Wira lagi. Lukman tertegun sejenak, sejujurnya dia juga tidak tahu alasannya. Bisa ku beritahu padamu, mereka melakukannya demi merekrutku. Jawab Wira sendiri. Mendengar ini, Lukman langsung berseru kaget, apa? Demi merekrutmu? Bab 669.
Lukman tidak bisa percaya bahwa kerajaan Agrel akan bertindak se-ekstrem ini demi merekrut Wira. Mereka bahkan mengorbankan Rendra, sosok yang sangat berkuasa itu. Kamu mungkin gak percaya, tapi aku gak sedang berbohong. Kalau enggak, kenapa Rendra menghimpun pasukannya? Menurut logika, seharusnya kerajaan Agrel nggak perlu melakukan, itu menurutku, peperangan akan segera pecah di perbatasan. Pada akhirnya, dua metode ini digunakan untuk membuatku tunduk pada kerajaan Agrel. Mereka pasti akan memaksa kerajaan Nuala untuk menyerahkanku, ujar Wira. Prediksi Wira tentu saja bukan omong kosong belaka. Dari kata-kata Dewina, Wira sudah mendapatkan jawabannya. Dia bahkan sudah bisa membayangkan bagaimana nasibnya nanti. Mana mungkin kerajaan Nuala mau berperang dengan kerajaan Agrel hanya demi dirinya. Lukman masih tidak bisa mempercayai kata-kata Wira. Namun, penjelasan Wira barusan tidak memberinya ruang untuk membantah. Jika dipikir-pikir, segala keanehan dalam situasi ini memang bisa dijelaskan dari ucapan Wira barusan. Sepertinya, semua yang diucapkan Wira memang kebenaran. Aku tahu kerajaan Nuala nggak akan melindungiku, tapi aku tetap akan membantu Provinsi Jawali bertahan. Karena aku juga ingin tetap hidup, ujar Wira lagi. Mendengar ini, Lukman mengernyit dan berujar, kamu bilang, kerajaan Agrel menyerang kita demi merekrutmu. Kenapa kamu masih bertahan? Bukannya lebih baik kamu menyerah pada kerajaan Agrel? Kata-kata Lukman membuat Wira seketika tertawa. Kemudian, dia menjawab, karena aku nggak ingin mengabdi pada kerajaan Agrel. Lagian, aku nggak punya ambisi besar. Kalau aku menyerah pada mereka, aku pasti akan mati. Hah? Kenapa? Tanya Lukman bingung. Jawabannya sederhana saja, makin kuat aku, kerajaan Agrel akan makin menghargaiku. Kalau aku menyerah begitu saja, mereka mungkin akan kecewa. Begitu mereka kecewa, mampuslah aku. Wira. Mendengar ini, Lukman langsung mengerti. Saat ini, dia tampak sangat terkejut. Wira berkata, sekarang, kita kembali bahas surat tantangan itu. Kurasa, kamu sudah bisa menebak-nebak alasan surat tantangan itu efektif. Tapi, mungkin tebakanmu kurang lengkap. Lukman menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia lantas berkata, kalau ucapanmu sebelumnya benar, kutebak Rendra benar-benar ingin bersaing denganmu. Bagaimanapun, dia cukup hebat karena bisa menyusup selama bertahun-tahun. Kini, setelah mendapat kesempatan untuk kembali ke kerajaan Agrel, dia ingin pulang dengan membawa posisi tinggi. Dengan mengalahkan seseorang yang sangat dihargai oleh kerajaan Agrel, dia dapat menunjukkan kemampuannya. Benar, kan? Tambah Lukman. Saat Lukman berkata sampai sini, Wira mengangguk dan berujar, apa lagi? Lukman menarik napas dalam-dalam dan berpikir sejenak sebelum melanjutkan, selain itu, dia nggak percaya pada jadi dia ingin mengujinya. Pria sombong itu pasti terpancing provokasimu. Betul, kan? Wira mengangguk, tetapi tetap melanjutkan, ada poin ketiga yang kamu lupakan. Apa kamu bisa menebaknya? Lukman tertegun sejenak, lalu berkata, untuk poin ketiga, aku nggak bisa menebaknya. Wira tersenyum dan menjelaskan, Rendra itu orang yang pintar, dia sombong dan yakin pada kekuatannya, jadi dia nggak takut padaku. Intinya, dia ingin mengalahkanku dan memamerkan kehebatannya. Di saat yang sama, dia tertarik pada tantanganku dan ingin mengetahui kemampuanku. Bagaimanapun, dia adalah orang kerajaan Agrel. Kalau aku benar-benar cakap, dia akan makin mengagumiku dan berharap aku bekerja untuk kerajaan Agrel. Kesetiaannya pada bangsa Agrel terbukti dari keteguhannya bersembunyi di sini selama bertahun-tahun. Jadi, wajar kalau dia berharap orang cakap sepertiku bisa mengabdi pada kerajaan Agrel. Dari sini, kita juga bisa melihat kalau kondisi kerajaan Agrel jauh lebih baik dari kerajaan Nuala lantaran konflik internalnya minim, mereka pun memiliki pemikiran yang sama soal pihak luar. Poin terpentingnya sangat sederhana, dia menyanggupi permintaanku untuk menunjukkan niat baiknya. Mendengar rentetan penjelasan Wira ini, Lukman sontak ternganga. Bab 670. Lukman sangat kebingungan. Apa maksud dari menyanjung Wira? Dia benar-benar tidak mengerti. Hubungan Wira dan Rendra adalah musuh, bisa dikatakan, jika kerajaan Agrel benar-benar menghargai bakat Wira, Rendra seharusnya menganggapnya sebagai musuh politik. Bagaimana mungkin dia akan mencoba menyanjung Wira? Itu sebabnya, dia yang kebingungan pun bertanya, Wira, apa maksudmu lagi? Sementara itu, Wira berkata sambil tersenyum, ini sangat sederhana. Dia tahu bahwa dengan menyerang Provinsi Jawali, aku nggak akan bisa mempertahankannya. Tapi, dia malah nggak menyerang dan ingin melihat kemampuanku, juga ingin membuktikan dirinya sendiri. Pada saat yang sama dia juga ingin berteman denganku. Wira kembali menjelaskan, sebab, kalau aku benar-benar bisa mempertahankan Provinsi Jawali, reputasiku pasti akan melonjak. Dia sedang mencoba untuk mengajakku bergabung dengan kerajaan Agrel, apa kamu sudah mengerti? Sejujurnya, aku malah menjadi berutang budi, keluh Wira sembari menarik napas dalam-dalam. Saat dia melakukan segala sesuatu karena tidak mempunyai pilihan lain.
Jika tidak, Wira tidak mampu menunjukkan kehebatannya di Provinsi Jawali. Meskipun memiliki bakat yang luar biasa, apabila dia hanya memimpin sekelompok orang yang tidak memiliki semangat perang, juga merasa ketakutan ataupun sudah kehilangan harapan, lantas bagaimana mungkin dia akan mampu meraih kemenangan? Itu sebabnya, Wira harus mendapatkan waktu 1 hari. Dalam 1 hari ini, dia perlu membangkitkan semangat perang semua orang. Hanya dengan cara ini, mereka baru memiliki kesempatan untuk mempertahankan Provinsi Jawali. Dari apa yang kukatakan, kalau kamu memang mengerti, pasti akan paham. Kalau nggak mengerti, sebaiknya lupakan saja, ucap Wira. Kemudian, dia mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, tolong kumpulkan semua jenderal. Mereka harus perintah di tembok. Begitu mendengar perintah Wira, Lukman tidak berani berbasa-basi lagi. Pada saat ini, dia benar-benar terkesan oleh pemuda ini. Di tengah situasi yang begitu sulit, Wira masih mampu menemukan solusi. Meskipun Lukman tidak tahu langkah apa yang akan diambil oleh Wira selanjutnya, setidaknya Provinsi Jawali telah memiliki secercah harapan sekarang. Dengan demikian, mereka memiliki kekuatan untuk berjuang. Selain itu, Lukman dapat merasakan keputusasaan Wira. Apabila menggantikan posisi Wira, mungkin Lukman juga akan merasa kecewa dengan kerajaan Nuala. Orang ini sulit dipahami oleh Lukman. Bukan hanya merasa kagum terhadap Wira, ada pula ketakutan yang mendalam dalam hatinya. Lukman bergumam, orang semacam ini nggak boleh menjadi musuhku, lebih baik berteman dengannya. Tapi, hubunganku dengannya nggak akan bisa menjadi teman. Aku juga nggak akan menjadi musuhnya. Kerajaan Nuala terlalu rumit, mungkin, percakapanku dengannya hari ini akan bisa menyelamatkan nyawaku di masa depan. Lukman telah bertekad untuk tidak berkonfrontasi dengan Wira, tak peduli apapun yang terjadi. Orang ini terlalu menakutkan. Saat ini, semua jenderal telah berkumpul di tembok kota, bersama dengan 5.000 prajurit yang tersisa. Berdasarkan perkataan para komandan, mereka tahu bahwa penasihat militer ini akan mencegah pasukan kota pusat pemerintahan Roino untuk menyerang hari ini. Mereka memang tidak percaya pada awalnya, tetapi itu benar-benar terjadi. Mereka seharusnya kehilangan nyawa hari ini, tetapi tiba-tiba malah ada secercah harapan. Meskipun sangat tipis, mereka telah menemukan harapan untuk bertahan hidup. Saat ini, Wira tiba di atas tembok kota. Begitu melihat sosok Wira, semua jenderal langsung menyapa dengan penuh hormat, penasihat militer. Wira hanya tersenyum, lalu berkata dengan acuh tak acuh, aku bukan penasihat militer. Hanya saja, kita semua berjuang demi kelangsungan hidup, jadi tolong percayalah padaku. Wira berjalan ke pinggir tembok kota ketika melihat ke arah 3 kota yang telah jatuh di juga 30.000 pasukan kota pusat pemerintahan Roino yang bermarkas pada jarak yang jauh. Wira pun berkata perlahan, semuanya, seperti yang kukatakan, mereka nggak akan mengirim pasukan hari ini. Aku sudah membuktikan perkataanku. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan? Saat pasukan mendengar perkataan Wira, tidak ada yang berani berkomentar. Bab 671. Tuan Wahyudi sangat berbakat, merasa malu dengan diri kami sendiri. Kami mohon kepada Tuan Wahyudi untuk merencanakan strategi dan mencari jalan keluar bagi kami. Harap Tuan Wahyudi merencanakan strategi dan mencari jalan keluar bagi kami. Harap Tuan Wahyudi merencanakan strategi dan mencari jalan keluar bagi kami. Mereka telah melihat kemampuan sejati Wira dan tentunya sudah yakin sepenuhnya sekarang. Wira pun melirik semua pasukan dengan tatapan dingin, lalu berbicara dengan tenang, aku berjanji akan mencari jalan keluar bagi semuanya. Aku pasti akan menepati janjiku. Apalagi, janjiku yang sudah ditepati. Selama kalian percaya padaku, Provinsi Jawali nggak akan jatuh. Wira menimpali, pembangunan parit yang belum selesai kemarin akan diteruskan hari ini. Selain itu, aku memerintahkan bahwa di dalam Provinsi Jawali, nggak ada yang boleh berbicara tentang kekalahan untuk mematahkan semangat pasukan. Kemudian, Wira mengancam, kalau aku mendengar ada para prajurit yang melontarkan kata-kata seperti ini lagi, kaptennya akan dibunuh. Kalau kapten yang mengucapkan kata-kata ini, kolonelnya yang akan dibunuh. Berlaku pula untuk kolonel. Kalau ada kolonel yang berani mengucapkan kata-kata ini, jenderalnya akan dibunuh. Apabila seorang jenderal mengatakan kata-kata seperti ini, Provinsi Jawali hanya bisa bersiap untuk kematian. Tegas Wira. Setelah mendengarkan perkataan Wira, raut wajah mereka menjadi serius. Kami akan mematuhi perintah Tuan Wahyudi. Wira mengangguk, lalu melanjutkan, beritahu masyarakat bahwa janjiku kemarin sudah diwujudkan hari ini. Beritahu juga bahwa aku ada di sini dan akan mencari jalan keluar bagi mereka. Jadi, mereka nggak boleh menyerah dengan mudah. Setelah mengucapkan hal ini, semua orang pun mengangguk setuju. Namun, ada seorang jenderal yang, Tuan Wahyudi, walaupun krisis hari ini sudah diatasi, bagaimana kita akan menghadapi musuh besok? Begitu 30.000 pasukan mendekati kota, bagaimana mungkin kita sanggup bertahan? Beberapa jenderal lainnya juga merasa tegang. Wira hanya menanggapi sambil tersenyum, apakah pertahanan kota sudah siap?
Komandan tertinggi dari pasukan Provinsi Jawali, Noval Baskoro, segera menjawab, iya, sudah siap semuanya. Wira mengangguk seraya berkata, bagus. Perintahkan untuk menyiapkan 1000 surat hari ini, lalu kirimkan ke markas pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Isinya harus menyatakan bahwa mereka adalah pengkhianat dan pasti akan mati. Keluarga mereka akan dijadikan budak dan mereka nggak akan pernah bisa melepaskan status budak tersebut. Kalau memutuskan untuk kembali berpihak kepada pemerintah, mereka akan diberikan pengampunan, setidaknya mereka akan bisa pensiun tanpa bahaya. Aku yakin bahwa kalian tahu bagaimana cara menulisnya, lanjut Wira. Setelah mendengar ini, para jenderal sontak mengangguk. Mereka tentu bisa menulis surat semacam ini. Namun, Noval berpikir sejenak dan berkata, Tuan Wahyudi, karena mereka semua berani memberontak, itu berarti bahwa pasukan kota pusat pemerintahan Roino sangat setia melayani Rendra. Aku merasa bahwa strategi pemecah belah seperti ini mungkin gak akan berhasil. Wira mengangguk, tetapi dia menjelaskan, pertimbanganmu cukup dalam. Benar, cara ini mungkin gak akan berhasil sepenuhnya, tapi kita bisa menanamkan benih di dalam hati mereka. Lakukan saja dengan yakin. Usai Wira mengatakan itu, perintah ini langsung diteruskan ke prajurit lain. Ketika 30.000 pasukan dikerahkan sepenuhnya besok, siapkan puluhan pesilat andal. Pada hari pertempuran, mereka akan menyusup secara diam-diam, lalu membakar persediaan makanan dan perlengkapan pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Bakar mungkin yang bisa dibakar, timpal Wira. Kali ini, Noval mengangguk setuju terhadap usul Wira. Selain itu, jangan mengkhawatirkan pertahanan kota besok. Kalian cukup persiapkan minuman keras dan letakkan di menara kota. Itu akan sangat berguna, lanjut Wira. Mendengar perkataan Wira, para jenderal agak kebingungan. Salah satu dari mereka bertanya, apakah ini saja, sudah cukup? Wira menjawab sambil tersenyum, tentu saja. Ini sudah cukup. Setelah itu, Wira langsung meninggalkan mereka. Meskipun para jenderal tidak sepenuhnya memahami maksud sebenarnya dari instruksi Wira, mereka tetap menjalankannya. Dalam waktu singkat, semua barang yang dibutuhkan telah siap pada saat yang sama, Provinsi Jawali kembali bersemangat dan penuh harapan. Tuan Wahyudi pernah mengalahkan Raja Tanui. Dengan adanya dia di sini, Provinsi Jawali pasti mampu bertahan. Benar, kita harus percaya pada Tuan Wahyudi. Dia pasti bisa melindungi Provinsi Jawali. Provinsi Jawali kembali dipenuhi oleh harapan. Di dalam tenda perang kota pusat pemerintahan Roino, Rendra juga terlihat sangat menantikan. Setelah mengetahui kabar tersebut, dia sontak berkata, memulihkan semangat rakyat dalam satu hari memang gak mudah, tapi bagaimana mereka akan melawanku? Wira, aku sangat menantikannya. Bab 672. Saat Rendra merasa penasaran, panah-panah mulai ditembakkan langsung ke tenda perangnya. Setiap anak panah membawa sepucuk surat. Totalnya ada ribuan surat dalam serangan ini. Saat ini, semua orang dalam pasukan kota pusat pemerintahan Roino telah menerima surat-surat itu. Rendra tentu juga melihatnya. Dia memegang surat itu, lalu berkata sambil tersenyum, trik kecil untuk memecah belah dan memengaruhi pikiran ini benar-benar menarik, tapi dia nggak tahu bahwa pasukan kota pusat pemerintahan Roino adalah bawahanku. Selama bertahun-tahun, mereka adalah tangan kananku. Wira nggak akan bisa memengaruhi mereka begitu saja. Rendra tidak terlalu menghiraukan surat-surat ini, tetapi banyak orang di pasukan kota pusat pemerintahan Roino telah membacanya. Saat melihat surat-surat itu, jantung mereka berdetak kencang. Bagaimanapun, tindakan mereka merupakan pengkhianatan dan pembelotan nyata. Setelah peristiwa ini, mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu antara mati atau tetap setia kepada Rendra. Mereka adalah orang-orang yang telah dibina oleh Rendra selama bertahun-tahun dan sama sekali tidak memiliki keraguan terhadapnya. Mereka tahu bahwa Rendra telah melakukan pengkhianatan, tetapi mereka tidak mengerti apa alasan dia melakukannya. Namun mereka tetap setia. Hanya saja, kini muncul keraguan dan kekhawatiran kecil di dalam hati mereka. Saat ini, di ibu kota kekaisaran, dua surat juga terletak di atas meja Raja Bakir. Setelah membacanya, Raja Bakir sontak murka dan memaki, bajingan. Beraninya Rendra mengkhianati negara. Raut wajah Raja Bakir sangat emosi, semua pejabat yang berada di hadapannya merasa sangat tegang dan cemas. Meskipun merasa kesal karena Rendra telah mengkhianati negara, Raja Bakir malah tidak mengambil hati. Dia lebih mengkhawatirkan tentang pergerakan pasukan kerajaan Agrel di perbatasan. Menurut laporan intelijen, pasukan besar itu telah menuju perbatasan kerajaan Nuala. Hal ini menandakan awal dari peperangan. Pada saat ini, Kemal segera berkata, Yang Mulia, Provinsi Jawali harus diselamatkan secepatnya. Hamba memohon agar Yang Mulia segera mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan Provinsi Jawali dari krisis ini. Namun, Ardi yang mendengar kata-kata itu segera menggeleng dan ikut berpendapat, Yang Mulia, itu bukan yang bijak. Kita sedang dalam perang perbatasan yang mendesak. Hamba mendengar bahwa putra Raja Tanui kembali dengan 200.000 pasukan untuk menyerang perbatasan kita. Ardi kembali menjelaskan,
Kalau membagi pasukan untuk menyelamatkan Provinsi Jawali, perbatasan kita akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, dengan 30.000 pasukan yang dimiliki Rendra, kita sudah kehilangan 30.000 prajurit. Untuk menyelamatkan Provinsi Jawali dan mengatasi krisisnya, kita memerlukan setidaknya 50.000 bahkan 80.000 pasukan. Tapi, itu akan mengurangi kekuatan kita sebanyak 100.000 pasukan. Ini adalah konspirasi dari kerajaan Agrel. Timpal Ardi. Perkataannya tentu dipahami oleh semua orang yang ada di sana. Kemal sendiri juga memahami bahwa ini adalah konspirasi dari kerajaan Agrel. Akan tetapi, Kemal mengambil inisiatif untuk mengatakan hal tersebut karena Wira berada di Provinsi Jawali. Namun, dia tahu jelas bahwa Raja Bakir tidak akan mengirim bantuan untuk Provinsi Jawali. Kekurangan 100.000 pasukan akan menjadi ancaman serius bagi perbatasan. Saat ini, Raja Bakir berkata, siapa yang akan memimpin pasukan dalam perang ini? Dia sama sekali tidak mengungkit lagi tentang Provinsi Jawali. Masalah ini, sebaiknya ditentukan oleh Yang Mulia sendiri, ucap Ardi perlahan. Meskipun dia tidak ingin Yuda yang memimpin pasukan, situasi kerajaan Nuala memang genting sekarang. Saat ini, satu-satunya panglima yang memiliki bakat untuk memimpin pasukan adalah Yuda. Raut wajah Raja Bakir menjadi makin suram. Kini, hanya Yuda yang mampu mempertahankan perbatasan. Terakhir kali, ketika Yuda berhasil menumpaskan Raja Tanui, Raja Bakir telah mengetahui potensi militernya. Namun, dia khawatir bahwa Yuda akan makin kuat dan menjadi dirga yang kedua. Bab 673. Sejujurnya, Raja Bakir sangat enggan mengutus Yuda untuk menghadapi situasi tersebut. Saat ini, Gatot bangkit dan berkata, Yang Mulia, mohon izinkan Panglima Yuda untuk memimpin pasukan. Gatot bukan pendukung dari faksi penasihat kiri maupun kanan. Gatot adalah salah satu dari sedikit pejabat yang bersikap netral di istana. Dia selalu mempertimbangkan kepentingan nasional di atas segalanya. Meskipun Gatot tahu bahwa permintaannya mungkin tidak akan disetujui oleh Raja Bakir, dia tetap mengatakannya. Begitu mendengar hal ini, Raja Bakir sontak menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengangguk seraya berkata, aku akan mempertimbangkan permohonanmu. Sekarang, kalian semua sudah boleh meninggalkan tempat ini. Setelah para pejabat pergi, Raja Bakir kembali ke ruang kerja istana. Begitu masuk, permintaan pertamanya adalah untuk memanggil Yuda. Sementara itu, Yuda juga telah mendengar tentang situasi di Provinsi Jawali. Meskipun sangat khawatir, dia juga memiliki keyakinan besar dalam kemampuan Wira. Wira bahkan mampu menumpaskan pasukan besar Raja Tanui. Itu sebabnya, Yuda sangat yakin bahwa pasukan Rendra yang hanya berjumlah 30.000 prajurit itu tidak akan mampu mengancam seorang penasihat militer. Saat ini, Yuda telah dipanggil oleh Raja Bakir sehingga hanya bisa pergi ke ruang kerja istana. Setelah memberi hormat, Yuda pun berkata, Yang Mulia, ada apa memanggil hamba? Raja memandang Yuda sambil mengangguk, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, Yuda, sekarang perbatasan dalam kekacauan. Aku ingin kamu yang memimpin pasukan. Apakah kamu bersedia? Yuda tahu bahwa Raja Bakir pasti memintanya datang untuk hal ini, jadi dia tidak menolak. Ini adalah impian besar ayahnya, juga keadilan yang ada di dalam hatinya. Yuda pun menjawab, hamba bersedia. Raja Bakir mengambil napas dalam-dalam dan memandang Yuda dengan tajam. Tak lama kemudian, dia berkata, Yuda, aku tahu bahwa kamu dendam dan kebencian di hatimu, tapi aku nggak peduli. Ketika Yuda mendengar ini, dia sontak mengernyit, tetapi tidak berkata apapun. Tentu saja dia memiliki kebencian dalam hatinya. Raja Bakir telah membunuh ayahnya demi sedikit keraguan dalam hatinya. Yuda tidak akan melupakan hal ini selamanya. Saat ini, Raja Bakir bangkit sambil bertanya, tapi apa kamu tahu, kenapa ayahmu rela pergi mati? Suaranya memang kecil, tetapi itu malah membuat Yuda tersentak. Raja Bakir berkata, hari ini, aku akan mengobrol denganmu, dengan mengabaikan identitas dan hierarki. Aku hanya ingin membiarkan kamu tahu apa yang kupikirkan. Ayahmu rela mati. Meskipun dia tahu bahwa kematian pasti menantinya, dia tetap kembali ke ibu kota kerajaan sendirian. Itu karena dia menyadari bahwa aku memperlakukannya dengan baik. Dia juga berjasa untuk kerajaan Nuala. Tapi, aku adalah raja yang memegang kuasa tertinggi atas seluruh kerajaan. Sumber daya terbaik dipertahankan sampai waktu yang tepat tiba. Kamu seharusnya memahami hal ini. Timpal Raja Bakir. Kemudian, Raja Bakir melanjutkan, Dirga rela mati karena dia menyadari kesalahannya. Setiap dari kalian mengaku setia pada kerajaan Nuala, tapi kalian justru nggak memahami bagaimana aku mengharapkan kesetiaan itu ditunjukkan. Ayahmu nggak tahu tentang ini, tapi aku yakin dia pasti sudah mengerti setelah meninggal, jadi, aku harap kamu juga bisa mengerti. Kali ini, aku masih akan memberimu tanggung jawab untuk menjaga perbatasan. Aku percaya padamu karena kamu adalah anak Dirga dan pilar dari kerajaan Nuala. Tapi,
Kamu seharusnya memahami pemikiranku, ayahmu pasti nggak berharap kamu menjadi dirinya yang berikutnya, dan aku bahkan lebih nggak mengharapkan itu terjadi. Apa kamu mengerti? Tegas Raja Bakir. Hari ini, Raja Bakir telah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Namun, itu malah membuat hati Yuda sangat sedih. Segala ketulusan ayahnya mungkin hanya dapat ditukarkan dengan kata seharusnya, juga dengan perkataan dari Raja Bakir tentang bagaimana dia berharap Yuda akan bertindak. Lebih dari itu, kematian ayahnya seolah-olah sudah sepantasnya terjadi. Di momen ini, hati Yuda sangat hancur. Namun, dia malah menahan diri, lalu berkata sambil tersenyum pahit, hamba memahami pemikiran yang mulia. Raja Bakir tidak menjelaskan lebih lanjut, melainkan berkata, kamu sudah tahu tentang masalah di Provinsi Jawali. Penasihat militer yang kamu sebutkan itu ada di sana. Karena kamu mengatakan bahwa dia adalah jenius yang tak tertandingi, juga berprestasi atas kemenangan melawan Raja Tanui, pasukan 30.000 Rendra tentu nggak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Aku berjanji padamu, setelah kondisi perbatasan aman, kamu bebas menentukan nasib. Rendra, janji Raja Bakir kepada Yuda. Bab 674. Saat Yuda mendengar kata-kata ini, dia merasa makin sedih. Namun, dia tidak banyak bicara dan hanya mengikuti perintah. Dia memang mengkhawatirkan Provinsi Jawali, tetapi, Yuda hanya bisa memilih untuk mempercayai Wira. Bagaimanapun, jika Yuda mengumpulkan dan memimpin pasukan ke sana sekarang, setidaknya itu akan memakan waktu 7 hari sebelum dia mampu menyelamatkan Wira di Provinsi Jawali. Apabila Wira mampu bertahan, 7 hari bukanlah masalah. Namun, jika Wira tidak mampu, semuanya tetap akan terlambat ketika Yuda tiba di sana. Saat ini, bantuan terbaik yang dapat Yuda berikan adalah segera menenangkan perbatasan. Begitu perbatasan stabil, Rendra akan bagaikan burung dalam sangkar. Bahkan, Rendra mungkin akan melarikan diri tanpa melakukan pertempuran. Tuan Wahyudi, tunggu aku. Aku akan mengendalikan perbatasan secepat mungkin dan memastikan kamu tetap aman. Usai berkata demikian, Yuda segera mengumpulkan pasukan dan meninggalkan ibu kota kerajaan untuk menuju perbatasan. Semua ini tentu diketahui oleh kerajaan Agrel, tetapi Senia malah tersenyum. Hasil dari pertempuran ini sama sekali tidak penting. Dia hanya menginginkan Wira. Senia berkata, 7 hari, aku akan memberikan waktu selama 7 hari untuk Wira. Kalau dia masih hidup dalam 7 hari, itu artinya dia milikku. Kalau enggak, meskipun agak disayangkan, aku tetap akan merasa lega. Bagaimanapun, Wira adalah aset berharga kerajaan Nuala. Senia ingin menariknya ke kerajaan Agrel sehingga menggunakan taktik ini. Namun, apa yang terjadi jika taktiknya tidak berhasil? Dia berharap Wira mati. Dengan begitu, pria itu tidak akan menjadi senjata kerajaan Nuala untuk melawannya. Sebagai seorang pemimpin, Senia harus selalu menyisakan jalan keluar. Wira, jangan mengecewakanku, bagaimanapun, aku juga merasakan tekanan yang sangat besar, ucap Senia sambil memicingkan matanya. Tatapan wanita itu penuh dengan kekhawatiran. Saat ini, penduduk Provinsi Jawali merasa tenang dan semua orang menantikan kedatangan esok hari. Malam ini, pasti banyak orang yang tidak tidur. Keesokan paginya, Rendra berdiri di depan 30.000 pasukannya dan hanya mengucapkan satu kata, serang. Seiring terdengarnya suara langkah kaki, 30.000 pasukan Rendra langsung menyerbu ke arah Provinsi Jawali. Pada saat itu, Provinsi Jawali telah menerima kabar tersebut. Semua prajurit telah bersiap di tembok kota dan tentunya Wira juga berada di sana. Dia menatap ke bawah, lalu berkata dengan tenang, begitu mereka masuk ke dinding api, langsung nyalakan api dan lemparkan minuman keras. Setelah Wira mengucapkan perintah ini, Noval segera mengangguk dan memberikan perintah. Tanpa berbasa-basi, 30.000 pasukan Rendra langsung menyerang ke arah Provinsi Jawali. Sejumlah besar perbekalan dan peralatan militer terus meluncur. Hal ini membuat banyak prajurit merasa cemas. Saat memasuki tembok kota, banyak sekali minuman keras yang dilemparkan ke arah mereka. Meskipun pasukannya berjumlah 30.000 orang, hanya ada sedikit di antara mereka yang menyerang kota, yaitu kurang dari 10.000 orang. Sementara itu, pasukan sisanya berada tak jauh di belakang mereka. Pada saat ini, Wira langsung memberikan perintah. Satu persatu panah api tampak memelesat. Seketika, panah-panah itu tertancap di dalam parit yang telah digali sebelumnya. Kemudian, api tiba-tiba berkobar dan menjulang tinggi, serta membentuk sebuah tembok api yang mengerikan. Tidak hanya itu, ada banyak panah api yang tiba-tiba menyerang pasukan tersebut. Dalam sekejap, mereka semua terlihat seperti bola api. Di belakang mereka adalah tembok api, sementara di depan mereka adalah tembok kota. Kini, mereka hanya bisa terjepit di antara keduanya dan terpanggang. Mereka benar-benar tidak mampu memberikan perlawanan balik. Begitu Solomon melihat adegan ini, dia sontak merasa terkejut dan berseru ke arah Rendra, "Ayah." Meskipun ini adalah trik kecil, Solomon sulit mempercayai bahwa hanya dalam waktu 1 hari, mereka mampu melakukan persiapan matang seperti ini.
Bab 675. Gak masalah. Dalam pertempuran ini, kita pasti akan kehilangan puluhan ribu pasukan. Sekarang baru beberapa ribu orang saja, itu bukan masalah besar. Aku ingin tahu, trik apa yang masih dimiliki oleh Wira? Ucap Rendra dengan acuh tak acuh. Pengorbanan besar memang diperlukan untuk menaklukkan kota dan benteng. Itu akan dibangun dari tumpukan mayat. Solomon pun mengangguk dan memperhatikan dengan cermat. Sementara itu, tembok apinya sudah mulai meredup. Kini, tembok tersebut bukan lagi merupakan ancaman besar. Rendra kembali memberi perintah, serang lagi. Ribuan prajurit lagi-lagi dikerahkan untuk menyerang kota. Pada saat ini, Wira juga berkata, saatnya untuk berjuang mati-matian. Kalau bisa bertahan, kita akan menang. Usai Wira berkata demikian, Danu dan pasukan Zirah Hitam juga bergegas ke tembok kota. Masing-masing dari mereka membawa busur dan anak panah. Meskipun tidak sekuat busur Zirah, panah-panah ini tetap tidak boleh diremehkan. Pasukan Rendra mulai menyerang gerbang kota dan memasang tangga untuk melancarkan serangan. Batu bergulir, minyak terbakar, tombak di mana-mana. Pertempuran sejati telah dimulai sekarang. Wira duduk di sana dan menatap ke kejauhan. Saat ini, seharusnya sudah hampir waktunya. Ada terlalu banyak trik dan konspirasi yang digunakan. Apalagi, tidak ada pertempuran sejati yang akan terjadi begitu cepat. Apa yang dilakukan Wira sejauh ini hanya untuk membangkitkan semangat perlawanan mereka. Hanya dengan cara ini, mereka baru mampu bertahan. Bagaimanapun, tanpa pasukan bantuan, mereka bagaikan binatang yang terperangkap. Tidak peduli berapa banyak trik yang digunakan, mereka tetap akan sulit untuk menang. Dalam keadaan terisolasi dari dunia luar, mereka hanya bisa bertarung mati-matian. Bukan hanya itu, apa yang dilakukan Wira adalah membangkitkan harapan hidup mereka. Hanya dengan cara ini, mereka baru bisa makin bersemangat dalam pertempuran. Perlu diakui bahwa apa yang telah dilakukan Wira memang berhasil. Pasukan sejumlah 5.000 prajurit memang sangat sedikit dan mungkin tidak cukup untuk menghadapi 30.000 pasukan kota pusat pemerintahan Roino, tetapi mereka tetap bertahan. Pemandangan ini membuat Rendra terkesan. Pria itu berkata kepada Solomon, "Anakku, apa kamu melihatnya?" Wira adalah seorang komandan besar yang mampu menginspirasi semangat bertempur dalam waktu sehari. Dia memang nggak memiliki banyak trik, tapi itu karena nggak ada pilihan lain. Apalagi, yang paling penting dalam pertempuran bukan hanya trik, melainkan, bagaimana membuat prajurit siap mati untukmu. Hanya dengan cara ini, kamu akan memiliki pedang tajam yang bisa menembus segalanya dan terus maju tanpa henti. Jelas Rendra. Dia akhirnya menyadari bahwa metode yang digunakan oleh Wira adalah tanpa trik. Ini adalah pertempuran sungguhan. Ayah, meskipun Wira memiliki sedikit keahlian, itu tetap nggak berguna. Pasukan besar kita akan segera menaklukkan gerbang kota. Ucap Solomon sembari mendengus dingin. Meskipun Wira memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan, itu sudah terlambat. Pada saat itu, seorang prajurit segera memberikan laporan, "Lapor, Jenderal, markas belakang kita sudah terbakar." Begitu Solomon mendengar berita ini, dia sungguh terkejut, tetapi Rendra malah berkata sambil tersenyum, "Menghancurkan persediaan makanan dan perlengkapan kita. Hehe, ini menarik." Rendra memahami maksud di balik tindakan Wira. Menghancurkan persediaan makanan adalah untuk menciptakan kebingungan di antara pasukan Rendra. Tidak bisa disangkal bahwa metode ini benar-benar efektif. Rendra berkata, "Sejak awal, aku memang nggak berniat untuk membunuhnya, tapi hari ini, aku percaya bahwa dia benar-benar memiliki keahlian untuk mempertahankan Provinsi Jawali. Bahkan, setelah pertempuran hari ini, penduduk Provinsi Jawali akan makin mendukungnya. Kalaupun kita membunuh semua 5.000 pasukan garnisonnya, masih ada penduduk kota yang setia." Kalau melihat ke belakang, trik mengirimkan surat pemecah belah memang nggak terlalu efektif, tapi membakar persediaan tetap bisa menimbulkan gejolak kecil. Perencanaannya sangat rapi. Aku mungkin gak akan bisa mengalahkannya jika benar-benar berhadapan secara langsung, ucap Rendra sambil tersenyum. Setelah melihat tindakan Wira, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan serangan sehingga berkata, "Sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku ingin menjadikannya teman, jadi, bunyikan trompet penarikan pasukan." Begitu mendengar perkataan ayahnya, Solomon hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan melakukan apa yang diperintahkan. Menurutnya, pasukan mereka pasti mampu menaklukkan Provinsi Jawali, tetapi dia tetap mengikuti perintah ayahnya tanpa berani keberatan.